Oke, selamat malam anak-anakku semua. Jumpa lagi dengan kelas saya tentang mata pelajaran administrasi perkantoran. Nah, pada malam hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat surat. Ya, sebenarnya di modul sudah ada, tapi di dalam modul belum ada penjelasan secara rinci. Oke, langsung saja ke poinnya, menyingkat waktu. Untuk pertama, saya akan memberikan sebuah soal. Ya, jadi ini yang kalian lihat ini. Ya, ini adalah soal, mungkin nanti bisa kalian amati. Nah, langkah pertama yang harus kita ketahui sebelum kita membuat surat adalah yang pertama adalah kita harus tahu dulu kita di dalam perusahaan apa. Ya, kita bergerak di bidang apa. Kita sebagai pegawai PT apa. Itu harus kita ketahui. Nah, di sini sudah dijelaskan di soal adalah Anda adalah sekretaris PT Garmen Indonesia. Ya. Kemudian setelah kita ketahui kita bekerja di PT mana, kita pihak dari PT mana, setelah itu kita harus mengetahui pula kaitannya dengan surat apa yang akan kita buat. Ya, di sini sudah jelas. Ya, kita akan mengadakan rapat sosialisasi strategi marketing. Ya, kemudian setelah kita sudah tahu tentang kegiatannya, kemudian kita masuk ke waktu dan tempat kapan diadakannya rapat tersebut. Nah, di sini sudah ada semua. Rapat akan diadakan pada Senin 29 Januari 2021 jam 9 di Aula PT Garmen Indonesia. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita harus mengetahui juga kaitannya dengan apa yang diperintahkan kepada Anda. Artinya Anda harus membuat surat untuk siapa. Ya. Di sini jelas Anda diminta untuk mengundang pimpinan CV Garmen Sejahtera sebagai rekan kerja sama untuk menghadiri rapat tersebut. Ya. Kemudian yang terakhir adalah keterangan tambahan yang diperlukan di dalam surat. Di sini keterangan tambahannya adalah tamu undangan diharapkan datang tepat waktu dan membawa masker sesuai dengan protokol kesehatan. Oke, itu keterangan di awal. Ya, sebelum kita membuat surat kita harus tahu dulu hal-hal ini. Artinya sebelum kita membuat surat kita harus tahu dulu kita berada di PT mana, kita mau mengadakan acara apa, ya, kemudian siapa yang akan kita undang, kita membuat surat apa, ya, kemudian juga apakah ada keterangan-keterangan tambahan yang perlu kita tambahkan di dalam surat. Nah, oke. Kalau sudah kita pahami ini, kita ketahui poin-poinnya di sini, setelah itu kita baru masuk ke tata cara dalam membuat surat. Ya, oke. Nah, ya, di sini sudah saya buat suratnya. Saya akan menjelaskan dari awal, ya, dari awal. Silakan teman-teman semua sambil menyimak ini, silakan sambil menyimak modul dari Solocom yang sudah kalian pegang semuanya, supaya nanti bisa lebih jelas lagi. Oke, saya akan menjelaskan yang pertama. Yang pertama adalah kaitannya dengan bentuk surat. Mungkin bisa kalian lihat di dalam modul bentuk surat ada 5. Ada full block style, ada block style, ada semi block style, ada indented style, dan terakhir ada hanging style. Ya, yang saya buat di sini adalah bentuk full block style. Ya, full block style. Nah, kemudian yang pertama saya jelaskan di sini selain tadi bentuk surat, kemudian saya akan menjelaskan tentang kop surat. Ya, ini namanya kop surat. Nah, di dalam kop surat, ya, poin-poin yang harus ada itu adalah yang pertama nama perusahaan. Ya. Kemudian poin kedua adalah alamat perusahaan. Itu harus ada. Poin yang ketiga adalah nomor telepon atau kontak person dari perusahaan. Kontak person meliputi nomor telepon, email, website. Ya. Mungkin sekarang sudah full media sosial, ada Instagram, ada Facebook, ada apa? Web-web yang lain yang bisa digunakan kaitannya dengan identitas dari perusahaan atau kontak person dari perusahaan. Nah, kemudian juga jangan sampai kelupaan, yang harus ada di dalam kop surat adalah logo. Logo ini harus ada di dalam kop surat. Tidak boleh surat ya atau kop surat tanpa logo, itu tidak boleh. Logo ini harus ada. Ya. Ya, jadi logo ini harus ada. Apapun suratnya, kalau sifatnya surat niaga ataupun surat dinas harus ada logo.
Oke, itu kaitannya dengan kop surat. Kemudian garis pembatas antara kop dan surat jangan lupa ya di sini. Nah, berikutnya adalah kaitannya dengan sebentar. Ya, kaitannya dengan ini tanggal ya. Ini adalah penulisan tanggal yang benar ya, 18 Januari 2021. Kadang ada yang menuliskan seperti ini. Ya, 18 garis 1 garis 2021. Ini adalah salah ya. Jadi ini salah. Ya, salah, tidak diperbenarkan. Ya, yang benar adalah seperti ini. 18 Januari 2021 ya. Kemudian berikutnya adalah nomor. Nomor di sini adalah bagaimana kita membuat nomor surat. Nomor surat rumusnya adalah seperti ini. Yang pertama adalah nomor urut. Ya, kemudian yang kedua adalah ini adalah kode internal. Kemudian yang ketiga adalah tahun. Nah, jadi di sini bisa kita ketahui nomor urutnya adalah 100 ya. Kode internalnya adalah 3. Kemudian ini adalah tahun. Ya, kemudian tahunnya adalah 2021. Ya, jadi ini adalah nomor surat. Ya. Cara membuatnya seperti ini. Ya, oke, ini saya hapus. Rumusnya seperti ini. Kemudian perialnya adalah undangan. Ya, perial bisa menjadi dua pilihan. Kita pilih yang mana. Ya, perialnya kita berdasarkan masalah surat atau perial berdasarkan fungsi atau maksud dari surat. Ya, kalau di sini saya membuat perial berdasarkan fungsi dari surat. Ya, undangan. Tapi kalau saya perialnya berdasarkan masalah dari surat akan saya buat seperti ini. Undangan rapat sosialisasi marketing ya. Akan saya buat seperti ini sesuai dengan apa yang ada di masalah di surat ini. Kemudian lampiran tidak ada ya, di strip saja. Kemudian berikutnya di sini yang terpenting, ini juga termasuk penting dan memang harus ada, yaitu alamat yang dituju. Penulisannya seperti ini. Tetap ada kepada, koma, kemudian bawahnya YTH yang terhormat, kemudian titik, kemudian siapa yang dituju. Jangan lupa ini adalah alamat yang dituju. Ini harus ada. Banyak sekali yang tidak mencantumkan alamat yang dituju. Bahkan alamat yang dituju hanya ditulis seperti ini. Di tempat. Ini salah. Ini tidak perlu ditulis di tempat. Setelah nama yang dituju, langsung alamat yang dituju siapa. Contoh seperti ini, Jalan Budi Utomo, nomor 15, Blok M. Ya, Surabaya, Jawa Timur. Ini yang benar. Ya. Ya. Kemudian, penulisan yang terhormat di sini, ya. Yang terhormat itu boleh tidak ada apabila tidak ada unsur manusia atau unsur orang di sini. Karena yang terhormat itu untuk menghormati seseorang. Jadi misalkan kepadanya CV Garmen, ya pimpinannya dihapus, ya seperti ini, tidak perlu menggunakan yang terhormat, ya cukup kepada CV Garmen. Tetapi kalau seperti tadi ada unsur nama orang, ya pimpinan adalah sifat seseorang, kemudian misalkan nama orang atau jabatan yang lain perlu pakai yang terhormat seperti itu. Oke. Mungkin karena saya ngejar waktu jadi terlalu cepat, misalkan nanti kalau teman-teman ada yang kurang paham bisa ditanyakan di komentar. Nah, kemudian berikutnya setelah alamat yang dituju adalah salam pembuka. Ya, jadi salam pembuka di sini sama pada umumnya, yaitu menggunakan dengan hormat. Ya, dengan hormat. Ini salam pada umumnya. Ya, kita menggunakan dengan hormat. Kemudian kalau ada salam pembuka harus ada salam penutup. Itu jangan lupa. Ya. Ada salam pembuka, harus ada salam penutup. Salam pembukanya dengan hormat, berarti salam penutupnya adalah hormat kami. Pakai kami, jangan pakai hormat saya. Ya. Karena kita mewakili perusahaan. Ya, jadi itu kaitannya dengan salam pembuka. Nah, setelah itu kita masuk ke isi dari surat. Isi terdiri dari 3. Ada pendahuluan, ada isi pokok, kemudian ada penutup. Ya. Nah,
banyak sekali yang masih bingung bagaimana cara membuat isi atau pendahuluan itu sendiri. Ya. Nah, di dalam pendahuluan yang perlu kita buat adalah kita langsung menjelaskan kita mau mengadakan apa. Tidak usah bingung-bingung. Ya. Contoh di sini langsung to the point. Bersama dengan surat ini, kami sampaikan bahwa kami akan melaksanakan kegiatan sosialisasi strategi marketing 2021. Ya, ini sudah termasuk pendahuluan. Ya. Nah, dan di sini juga merupakan poin yang langsung disampaikan kita mau mengadakan apa. Ya. Contoh lain misalkan akan ada undangan rapat Karang Taruna untuk 17-an. Ya, kita buat seperti ini. Ya. Bersama dengan surat ini, ya, kami sampaikan bahwa kami akan mengadakan lomba memperingati 17 Agustus bla 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 bla. Ya. Ini merupakan poinnya di sini. Ini sudah termasuk ke dalam pendahuluan. Ya, seperti itu mengolah pendahuluan seperti itu. Ya. Nah, kemudian setelah itu kita kembangkan lagi ya. Ini saya hapus dulu supaya nggak bingung. Ya. Setelah itu ini kita kembangkan lagi ya. Jadi ini termasuk pendahuluan sampai 21. Kemudian maka dari itu kami mengundang CV Garment. Ini adalah yang kita undang ya, CV Garment Sejahtera sebagai rekan kerja sama kami untuk dapat menghadiri acara tersebut. Nah, ini sudah masuk ke isi. Ya. Ini kita perjelas lagi. Kita sudah menjelaskan kita mau ada acara apa. Setelah itu kita jelaskan maksud dari surat ini apa. Apakah kita mengundang CV Garment, kita minta bantuan CV Garment, kita minta uang ke CV Garment, kita mau beli apa ke CV Garment, bebas, tergantung dengan kepentingan surat. Ya. Nah, setelah itu kita masuk di sini, maka dari itu kami mengundang CV Garment Sejahtera sebagai rekan kerja sama kami untuk dapat menghadiri acara tersebut. Ya, kemudian diperjelas lagi, acara tersebut akan dilaksanakan pada hari Senin 29 Januari 2021 jam 9 tempat aula PT Garment. Nah, ya. Sampai di sini mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung di komentar. Nah, berikutnya di sini ya, ini adalah harapan yang umumnya kami mengharap kehadiran pimpinan CV Garment Sejahtera. Nah, kemudian di sini ini adalah untuk keterangan tambahan. Ya, biasanya mungkin kita menulis keterangan tambahan di dalam surat itu pakainya NB atau keterangan titik 2 atau NB titik 2. Itu tidak boleh, tidak ada di dalam bagian surat. Ya, tidak boleh. Ya. Kemudian keterangan tambahan tadi bisa kita pindahkan setelah isi sebelum pendahuluan. Setelah isi sebelum penutup. Ya. Ya, jadi kita tulis di sini untuk memperlancar jalannya kegiatan, ya, kami mohon untuk hadir tepat waktu. Tadi ada di keterangan tambahan. Ya. Dan untuk kenyamanan tamu undangan, kami mohon untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan, ya, dengan selalu memakai masker. Ya, ini tadi ada di keterangan tambahan. Ya. Jadi seperti itu cara membuat keterangan tambahan. Tidak perlu pakai NB, tidak perlu ada cut kemudian sama dengan, itu tidak perlu. Ya, cukup dibuat kalimat setelah isi sebelum penutup. Ya. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke penutup surat. Ya. Penutup surat seperti umumnya, ya, langsung saja demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Saya kira ini hampir semua surat sama. Ya. Setelah penutup, jangan lupa, ini hormat kami, bukan hormar kami. Ini hormat kami, ini adalah salam penutup. Ya. Setelah itu nama pimpinan atau nama jabatan, ya, pimpinan CV Garment Indonesia, kemudian tanda tangan, ya, di sini tanda tangan. Kemudian yang terakhir adalah nama terang, Dedi Gunawan Esos. Nah, gitu. Ya, jadi itu cara membuat surat. Teman-teman nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan, silahkan
di kolom komentar. Ya, insya Allah sampai hari ini atau sampai besok apabila ada komentar dan itu perlu saya jawab, akan saya jawab sejelas-jelasnya. Ya, mungkin itu sedikit kaitannya dengan penjelasan saya bagaimana cara membuat surat. Sekali mohon maaf sekali karena kondisinya seperti ini, jadi tidak bisa untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka. Ya, dan nanti semoga ketika ujian kalian tetap bisa mengerjakan seperti itu. Ya. Oke, sekian dari saya. Selamat malam, ya. Selamat mempelajari materi surat ini. Dan setelah ini mungkin akan saya berikan sedikit tugas tentang membuat surat supaya kalian bisa berlatih membuat surat sebelum membuat surat pada saat ujian nanti. Oke, terima kasih banyak. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.